akhirnya terbongkar. Bisnis PCR picu perang antar geng di istana. Ada motif balas dendam karena tidak dapat proyek. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut, bisnis PCR telah memicu perang antar geng di lingkungan istana. Rocky Gerung menyebut perang antar geng di istana akibat bisnis PCR merupakan momen balas dendam bagi pihak-pihak yang tak mendapat proyek. Oh, itu sinyalnya mereka sekarang dapat slot untuk balas dendam. Jadi, temanya sudah balas dendam karena nggak dapat proyek waktu itu. Maka bergerombolah mereka untuk menyerang, kata Rocky Gerung, sebagaimana dikutip kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat 5 November 2021. Rocky Gerung menyebut perang antar geng di istana akibat bisnis PCR telah dimulai karena lemahnya penerapan etika di kalangan pejabat publik. Dia pun mengatakan perang antar geng tersebut dipicu oleh isu dua orang menteri, salah satunya Menko, yang diduga terlibat dalam bisnis PCR, bahkan memiliki saham di perusahaan penyedia jasa tes PCR. Ini semacam perang antar geng sebetulnya untuk hal yang sama. Karena yang jadi soal bukan siapa dapat apa, tetapi pelanggaran hukum. Mau siapapun itu tetap melanggar prinsip KKN, bahwa yang di dalam itu yang membuat regulasi kenapa berbisnis, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai, rakyat tak bisa menerima alasan apapun yang dilontarkan pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam bisnis PCR. Ia pun juga mengingatkan kepada siapapun yang menyerang pihak-pihak yang diduga terlibat bisnis PCR untuk fokus pada kebijakannya dan konsisten membongkar penyebab kebijakan kontroversial terkait PCR yang diterapkan. Jadi apapun alasan di dalam soal bantuan sosial, donasi, sesuatu yang sifatnya hadiah buat rakyat, nggak bisa itu. Demikian juga yang lagi menyerang. Yang menyerang fokus dong pada kebijakannya. Bongkar kenapa ada kebijakan itu. Rocky Gerung juga menyinggung persoalan amplop yang dibagi-bagikan oleh Ganjar Pranowo di masa pandemi yang belum kunjung berakhir. Dia mempertanyakan amplop yang dibagi-bagikan Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Mengingat nama Ganjar Pranowo termasuk salah satu nama yang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat calon presiden terkuat pada pemilu 2024 mendatang. Itu artinya, dalam bidang lain pun berlaku. Misalnya, dogma mesti cari tahu, apakah amplop yang dibagi-bagikan oleh Ganjar itu juga hasil kemanusiaan atau ada motif politik sambil pamer elektabilitas, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menekankan pentingnya standar etik dari setiap pejabat publik, khususnya bagi yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, relawan Jokowi tak etis jika hanya menyerang Luhut Panjaitan dan Erick Thohir yang diduga terlibat bisnis PCR, namun tak mempersoalkan aksi bagi-bagi amplop ala Ganjar Pranowo. Jadi, mesti ada satu standar etik. Nggak bisa sekedar menyerang Luhut, nyerang Erick, terus kelakuan Ganjar bagi-bagi duit, nggak dipersoalkan. Jadinya perang antar geng doang, tutur Rocky Gerung. Polemik tes PCR jadi syarat perjalanan transportasi darat. Pemerintah jangan jadi marketing, bermain bisnis, rakyatlah yang menjadi korban. Sangat zalim di tengah penderitaan rakyat ini. Gelora.co, kebijakan terbaru Kementerian Perhubungan yang memberlakukan kewajiban tes PCR bagi pengguna moda transportasi darat disoal oleh fraksi Partai Demokrat. Legislator fraksi Demokrat Irwan Feiko mengatakan bahwa kebijakan terbaru yang dimaksud berupa surat edaran nomor 90/2021
yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan rencana pemerintah menghapus syarat tes PCR bagi pelaku perjalanan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Cukup tes antigen. Saya minta sebaiknya surat edaran Kemenhub ini dicabut saja. Hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan, ujarnya kepada redaksi pada Senin malam 1 November. Irwan berpandangan jika maksud pemerintah dalam membuat aturan adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru, maka lebih baik dibuat edaran larangan mudik. Dengan tegas itu lebih efektif membatasi masyarakat bepergian, tuturnya. Lagi pula pendapat Irwan, syarat tes PCR yang diberlakukan bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dengan ketentuan jarak 250 km atau waktu perjalanan 4 jam bakal membingungkan pelaksana di lapangan. Dan apakah tidak menimbulkan kemacetan dan permasalahan transportasi darat lainnya? Maka dari itulah, anggota Komisi 5 DPR RI ini mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan faktor bisnis sebagai dasar dalam membuat kebijakan penanganan COVID-19. Saya ingatkan, pemerintah jangan sampai jadi marketing atau terjebak kongsi bisnis dengan perusahaan PCR di tengah pandemi yang membuat rakyat menderita dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR. Itu sangat zalim di tengah penderitaan mereka. Masih banyak cara membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus mewajibkan penggunaan PCR. Sementara diberitakan secara terpisah, langkah pemerintah menghapus syarat tes PCR bagi pengguna moda transportasi udara mendapat apresiasi, sebab kini masyarakat cukup menggunakan hasil tes antigen sebagai syarat menggunakan jasa penerbangan. Namun demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Prodem Iwan Sumul menilai langkah itu saja tidak cukup, sebab sebuah tulisan dari Agustinus Edi Kristianto berjudul "Para Penikmat Cuan PCR" yang dimuat Tempo menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, tulisan itu memuat sejumlah menteri yang diduga terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR. Bagi Iwan Sumul, keterlibatan pengusaha PCR dan oligarki dalam pembuatan kebijakan pemerintah merupakan hal yang berbahaya, sebab apa yang diputuskan menyangkut keselamatan masyarakat dan hajat hidup rakyat. Di satu sisi, mereka juga berpikir untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Selain membahayakan rakyat, merusak sistem negara, tegasnya kepada kantor berita politik Erbol pada Selasa pagi 2 November. Baginya, dugaan ini menunjukkan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam mengelola negara. Jokowi seolah bertekuk lutut di hadapan para pembantunya sendiri yang sedang memperkaya diri dan kelompok. Dugaan menteri terlibat bisnis PCR juga mempertegas Jokowi sebagai boneka. Ya enggak sih, tutup Iwan Sumul.